Oke, kali ini saya akan bicara mengenai saddle dengan merek Fabric ya. Halo semuanya, ketemu lagi di video kali ini ya. Masih ingat sekitar 2 tahun lalu ya, tidak terasa ya, saya membuat video mengenai saddle ya, yang kemudian menjadi bisa populer ya. Sampai saat ini sudah berapa puluh ribu yang ngeklik mengenai saddle. Ternyata memang benar, saddle sampai sekarang pun masih tetap menjadi problem. Problem apa? Ya, masih banyak orang-orang yang belum bisa menemukan saddle yang benar-benar pas dan cocok. Ya, selalu ada keluhan sakit dan sakit dan sakit. Ya, sebetulnya sih banyak faktor ya, selain dari saddle kan juga ada faktor celana ya, celana bib, padding dan sebagainya, dan juga ada faktor sepeda apa yang Anda pakai, dan juga ada faktor bike fitting begitu. Nah, saya yakin 95% dari orang-orang yang memiliki sepeda ini tidak bike fit ya. Jadi mereka ini hanya trial error terus ya. Saddle ini tidak cocok, dia beli lagi. Saddle itu tidak cocok, beli lagi. Belum lagi orang-orang yang tinggal di luar kota, luar pulau ya. Nah, terkadang mereka sudah tahu bahwa saddle itu sudah nggak enak, tapi terpaksa dipakai terus karena ya memang saya tahu Indonesia begitu luas ya. Mereka tinggal di suatu daerah yang sulit sekali mendapatkan saddle ya, atau walaupun online tapi tetap aja ya itu, kalau misalnya trial error kan berapa duit. Oke lah. Di video kali ini kita akan lagi menyiasati saddle-saddle ini ya, dengan harapan bahwa video ini nanti lebih makin mempersempit pilihan saddle. Oke? Yuk. Oke. Kali ini saya akan bicara mengenai saddle dengan merek Fabric ya. Anggapannya saya ini lagi product presentation ya. Di toko kita Terminal Bike Surabaya ini ya, saddle merek Fabric ini jawaranya, istilahnya best seller, populer, dan banyak customer yang pokoknya kalau datang ke sini itu memilih Fabric. Kenapa? Ya bukan karena tanpa sebab ya, karena saddle merek Fabric ini nomor 1 terkenal sangat ekonomis. Ekonomis itu dibanding dengan merek lain misalnya. Wow, Anda jadi bisa ketahuan harga, selisih harganya itu seberapa. Ya, katakan misalnya Fabric disandingkan dengan merek lain begitu, yang kira-kira sama, misalnya ya sama-sama steel rail atau sama-sama carbon rail pun harganya jomplang jauh ya. Jadi Fabric ini sangat hemat ya. Saya sendiri memakai Fabric di kedua sepeda saya, yaitu sepeda steel handsome bike saya dan sepeda Lapierre saya yang karbon. Dua-duanya memakai Fabric ya, tanpa alasan, karena saya memilihnya hemat sekali dan saya tidak merasa bahwa membayar lebih itu perlu ya, makanya saya memilih Fabric. Oke. Dan kedua, Fabric ini kualitasnya above ya, di atas yang uang yang kita bayar begitu ya. Jadi kita bayar sekian tapi serasa bahwa kualitasnya itu wow
gitu ya. Jadi kita mendapatkan value for money-nya itu tinggi sekali fabric ini. Dan ketiga, comfortnya ini, wah udah nggak usah diragukan soal comfortnya ya, comfort ya, dan juga materialnya ini ya, mungkin materialnya itu oke lah, tapi dia ini long lasting juga ternyata, yaitu faktor yang ketiga ya, comfortable dan long lasting ya. Saya belum pernah melihat fabric saya itu rusak ya, sobek atau apa itu belum pernah, rantas atau apa itu belum pernah ya, jadi tahan. Apalagi Anda tahu bahwa sepeda lapir saya itu sudah ratusan, maksudnya endurance ratusan kilo dan macam-macam. Saya ajak kemana aja itu, ke Bali, ke Lumajang, kemana 100, semuanya oke, luar biasa, dan masih tidak ada rantas-rantas, semuanya masih bertahan ya. Dan sepeda saya yang steel bike yang saya pakai setiap hari untuk bike to work itu juga fabric ya, itu. Nah, kita akan simak satu persatu mengenai geometrinya fabric ini ya, dan juga materialnya. Oke. Ya, beginilah penampakan dari jenis-jenis saddle fabric ini yang kita miliki ya. Itu yang pertama, ada yang model tri, ini khusus untuk triathlon ya, dimana di belakangnya sini itu ada untuk bidon ya, di sini battle cage. Kemudian yang tipe cell ini adalah tipe yang seperti ada busanya di dalamnya itu, jadi empuk sekali. Dan yang paling nomor satu best selling itu ya tipe scoop, karena scoop ini memang sering dipakai untuk RB ya, RB scoop, tipis sekali, profilnya tipis, nanti saya akan jelaskan satu-satu. Dan berikutnya itu adalah Magic ya, dia juga warna-warni logonya. Nah, Magic ini sering digunakan untuk sepeda-sepeda seperti MTB, Sally, dimana duduknya itu adalah upright ya, duduknya itu tegak. Oke, mari kita siasati satu persatu dari fabric ini ya. Fabric ini di belakang bungkusnya ini sudah diberi keterangan yang sangat jelas tentang karakter dari saddle ini ya. Jadi jelas sekali ketika kita memilih sebuah saddle ya, kita harus selalu tanyakan kepada diri sendiri jenis atau tipe riding yang gimana kita itu ya. Apakah kita ini tipenya ini ridingnya yang seperti ini, flat profile, jadi dengan punggung yang sangat flat ya, hampir horizontal dengan top tube. Ini pembalap-pembalap profesional tentunya ya, dan mereka yang mempunyai kelenturan di bagian punggung ya, punggung dan kaki ini, sehingga derajatnya ini sangat tajam ya, derajat dari punggung ke itu sangat tajam ya. Kalau Anda tipe yang seperti ini, agresif riding position, nah Anda memilih tipe-tipe yang seperti ini ya, yaitu flat. Saya menggunakan persis seperti ini, scoop race flat pada sepeda lapir saya ya, scoop race flat, karena memang punggung saya termasuk yang fleksibel dan saya nyaman sekali memakai ini, sangat nyaman. Oke, berikutnya adalah profil yang agak tegak ya, lihat profilnya agak tegak, derajatnya juga sudah mulai tidak terlalu tajam, jadi mungkin derajatnya sekitar 60-70 derajat ini dari pundak ke sini ya.
kadang Anda memakai RB pun bisa dengan upright riding position seperti ini, yaitu RB yang endurance series ya. Endurance seperti apa? Seperti ya gravel endurance macam-macam itu ya, tidak perlu aero ya. Ini dia tipenya seperti ini, tipenya agak jeglong ya, lihat ya. Jadi tipenya itu agak jeglong sedikit, jadi supaya posisi pantat Anda, seat poolnya ini pas di sini ya, itu. Dan di depannya agak ke atas begitu konturnya ya. Dan yang terakhir adalah yang sangat all comfort all session ya. Ini tipenya, nah hampir seperti Anda berdiri begitu, tegak ya. Itu all comfort all session. Ini untuk MTB atau untuk sepeda-sepeda seli. Nah, lihat ini profilnya, tegak sekali ya kan, sangat tegak sekali. Jadi ketiga ini yang menjadi ciri khas dari fabric flat, bukan radius ya, flat, shallow, dan radius profile. Oke. Ya, berikutnya dalam memilih saddle yaitu mengukur lebar seat bone Anda ya. Jadi pantat, tulang pantat itu seberapa lebar. Di sini ada alat pengukur dari Prologo. Saya sedang mendudukinya. Oke. Nah, lihat. Saya ini tengahnya, saya ambil garis misalnya 6, di tengah-tengahnya itu adalah 6 ditambah, oke, katakannya ini 8 atau 9. Jadi sebetulnya seat bone saya itu sekitar 14,5 ya, masih tidak terlalu lebar. 14,5 itu standar. Oke. Nah, oke, setelah saya mengukur dan ketemu bahwa sebetulnya saya ini 145. Nah, disinilah baru ya, ini ya. Ini 142 mm. Ini yang tepat untuk saya, 142 mm. Jadi untuk seat bone yang 95 sampai 135 mm bisa memakai ini. Oke. Saya cenderung lebih memilih ke yang lebih sempit daripada yang lebih lebar. Seat bone 125 ke 140 mm pakai 155, sebetulnya ini bagi saya terlalu lebar ya. Ini 155 ya, plus minus lah ya, plus minus. Jadi sebetulnya fabric ini semua sudah memberikan Anda segala informasi yang perlu di dalam bungkusnya. Ini sangat mudah sekali, jadi sebetulnya Anda tidak akan tersesat ya, gampang sekali. Nah, sekarang tinggal bagaimana profil dari saddle itu. Nah, saddle ini termasuk saddle yang tipis ya, pipi ya. Materialnya itu mungkin Anda anggap, wah kok sedikit ya, nggak ada cushionnya, jadi nggak ada empuk-empukannya gitu. Justru saddle inilah yang sangat dibutuhkan oleh pembalap yang agresif itu. Mereka tidak perlu setebal ini ya, tidak perlu setebal ini tebal sekali, cukup seperti ini ya. Ini tipis karena mereka memakai padding, cenderung memakai padding yang sudah bagus ya, paddingnya itu tebal gitu, tidak perlu ditebeli seperti ini ya, paddingnya bagus. Jadi sangat, walaupun kelihatannya tipis tapi sebetulnya sangat amat nyaman ya. Persepsi orang kan kalau misalnya tipis, oh kok
atos ya, begitu atos sekali ini, pasti sakit ya? Enggak, itu semua tergantung di ketebalan bib shot, padding, dan juga fittingnya Anda, dan tentunya profil tadi itu, apakah Anda ini sudah flat, shallow, atau upright ya, kebalikan dari tebal tipis yaitu tebal, ini tebal. Nah, tebal ini sebetulnya diperuntukkan oleh orang-orang yang bersepeda santai ya, seperti misalnya naik Sally dan MTB begitu ya, dimana mereka tidak perlu pakai celana yang berpadding ya. Di sepeda saya yang sepeda besi itu saya pakai celana jean, ini saya pakai celana jean, jadi memang itu agak sedikit tebal. Nah, ini cocok untuk pakai celana yang sehari-hari itu dan bersepeda, karena diharap nyaman sekali ya, karena tebal ya, dan terkesan agak empuk. Oke. Dan yang berikutnya adalah relnya. Nah, rel ini adalah rel karbon ya, otomatis kalau relnya karbon pasti ringan ya, dan harganya pun agak sedikit mahal ya, bukan sedikit, bisa 2 kali lebih mahal daripada yang titanium atau chromo ya. Ini yang paling atas, kasta yang paling atas yaitu carbon rail. Oke, nanti saya jelaskan juga. Nah, di sini ada 2 jenis rail, yaitu chromo, ada juga yang steel. Nah, ada banyak sebetulnya ya. Ini steel, ini yang paling murah sekali. Seri yang paling murah yaitu dengan steel rail ya, steel rail. Nah, steel rail ini gampang beset ya, dan kalau sudah beset dia akan karatan di bagian sini ya. Murah, karena murah ya, ini murah sekali, harganya nggak sampai ya, paling 700 ribuan, 700-800 ribu ya. Jadi untuk sepeda-sepeda Sally yang nggak butuh mewah-mewah atau ya, ini sangat ideal, MTB dan sebagainya ya. Berikutnya yaitu chromo, naik level adalah chromo itu adalah ya chromoli, jadi dia sudah seperti ada anti karatnya ya, jadi Anda tidak perlu khawatir karatan ya. Mungkin ini 100.000, 150.000 lebih mahal, tapi worth it sekali chromoli ini. Dan di atasnya yaitu titanium. Nah, kalau titanium ini lebih ringan, selain tidak karatan juga ringan ya, titanium rail. Nah, ini yang paling atas yaitu carbon rail. Oke, nah terus bedanya apa dari rail ini? Dari segi kenyamanan ya, menurut pengalaman sih paling nyaman itu adalah karbon ya, karena karbon itu stiff ya. Nah, nggak bisa ya, sangat stiff sekali, konstruksinya semua stiff sama sekali ya. Ini untuk yang butuh racing ya, karbon adalah paling ideal. Kalau misalnya chromoli, misalnya yang tadi itu yang steel ya, steel ini agak empuk, lembek, jadi dia bisa lihat ya, dia bisa semacam kayak ada pir gitu loh. Nah, pir ini kalau di dunia road bike kan menguras tenaga ya, jadi tenaga Anda terkuras, jadi hati-hati kalau misalnya Anda beli RP, jangan yang ini. Dan oke, jadi ini yang paling lembek, steel rail. Di atasnya steel rail ada chromo ini sudah keras ya, lumayan. Di atasnya lagi ada titanium, dan di atasnya lagi ada karbon. Oke.
Untuk yang sepeda saya yang steel bike, saya memilih Chromo. Untuk sepeda saya yang Labiar ini titanium rail. Oke. Begitu mengenai fabric. Saya harap bisa menjawab kebutuhan sadel Anda ya. Jadi kalau misalnya Anda memilih ingin mengganti sadel, ya Anda bisa browsing di Bukalapaknya Terminal Bike dan memilih sadel-sadel fabric ini yang menurut saya sangat ekonomis, best seller, dan enak dipakai, nyaman, dan awet. Oke, sekarang tiba di pertanyaan berapa sih sebetulnya harga fabric ini. Ya, Anda akan sedikit shock ya kalau misalnya tahu harganya berapa. Untuk yang seri steel tadi, yang steel, yang realnya steel, itu harganya sekitar 600-an, 600.000 untuk yang steel. Naik setingkat yaitu Chromo ya. Chromo ini harganya sekitar 750-800-an. Chromo loh sudah. Dan yang titanium ya, tidak sampai 1 juta. Itu 900-an. Murah sekali ya. Makanya saya suka sekali dengan ini. Dan yang karbon loh ya, itu masih 2 jutaan. Ini yang TT ya. Kalau yang fabric scoop yang karbon itu 1,9, murah sekali bandingkan dengan merek lain kompetitor yang karbon, pasti harganya sudah 3 jutaan. Makanya fabric ini adalah produk sadel yang membuat saya senyum ya, karena apa? Sangat ekonomis, hemat. Ini fabric yang nancep di Labiar saya ya. Ini profil permukaannya agak flat, fabric scoop agak flat. Sedangkan ini yang nancep di sepeda steel bike saya, profilnya agak jeglong di tengah, yaitu profil yang agak sedikit upright ya. Jadi ada support di bagian sini ya. Kalau ini sama sekali tidak ada supportnya, jadi flat ya. Keunggulannya flat itu kalau untuk racing bagus ya, karena pantatnya bisa maju mundur dengan leluasa ya. Steel bike kan bukan untuk racing, malah untuk touring ya. Jadi ketika Anda mau maju mundur tidak bisa karena di sini ada jeglong ya. Itu saja perbedaannya. Semoga membantu. Oke.